Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Solihah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tema 8 ya, Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka buku tema kalian halaman 184. Anggota pramuka senang berkarya. Ada banyak kegiatan yang dapat menghasilkan karya. Misalnya menulis, melukis, atau menggambar. Kamu dapat menggambar keindahan lingkungan sekitarmu atau menggambar peta yang menunjukkan daerahmu. Kamu dapat melakukannya sesuai dengan kemampuan. Berkarya merupakan kegiatan yang bermanfaat. Jadikan berkarya sebagai kesukaan. Ayo wujudkan prestasimu dengan karya. Oke, lanjut ya. Pembelajaran 1. Ayo mengamati ya, amati gambar di samping. Gambar apakah itu? Pernahkah kamu membuatnya? Gambar di samping merupakan contoh denah lokasi sekolah tania di antara lingkungan sekitarnya. Denah merupakan gambar yang menunjukkan suatu lokasi atau tempat. Agar dapat membaca denah, kamu harus mengetahui arah mata angin. Di situ kalian bisa melihat arah mata angin ya. Ya, ada utara, timur, selatan, dan barat ya. Oke, lanjut. Pada gambar arah mata angin, arah utara biasanya menunjuk ke atas. Kalian bisa melihat gambarnya, utara ke atas. Arah ke bawah adalah selatan. Arah ke kanan adalah timur dan arah ke kiri adalah barat. Selain arah mata angin tersebut, ada pula arah mata angin lain. Antaranya yaitu antara selatan dan timur disebut arah tenggara. Antara selatan dan barat disebut arah barat daya. Antara barat dan utara disebut arah barat laut. Antara utara dan timur disebut arah timur laut. Nah, di sini kalian bisa melihat gambarnya ya. Utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Oke, kalian bisa melihat keterangannya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ya ada sebuah diagram ya. Tania mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Bersama kelompoknya, ia mengumpulkan informasi kendaraan yang lewat di sekolahnya dari pukul 10 hingga pukul 13. Ia menuliskan informasi tersebut dalam sebuah diagram. Ya, ada warna kuning, warna biru, warna hijau, dan warna merah. Kendaraan apa yang paling banyak lewat? Ternyata warna hijau. Warna hijau itu apa? Sepeda motor. Kendaraan apa yang paling sedikit lewat? Dilihat di situ ada warna biru. Ternyata warna biru itu adalah bus ya, ada 5 ya. Dan yang selanjutnya, berapa bus yang lewat pada rentang waktu itu? Dilihat ya, bus warna biru itu ada 5. Oke, lanjut. Ayo berkreasi. Di sekitar SD Pembangunan banyak kita temui rumah penduduk. Bagaimana bentuk rumah penduduk? Kita dapat menemukan bentuk kubus, limas, dan bentuk lain. Sebelum kamu membuat model rumah-rumahan, kamu berlatih melihat bentuk ini. Salinlah gambar ini di kertas tebal. Kalian bisa menyalinnya di kertas tebal punya kalian di rumah. Oke, lanjut. Nah, setelah di situ, kalian bisa melipatnya ya. Ya, pada garis putus-putus itu yang kamu lipat, kamu beri lem. Pada bagian yang perlu dilem, jadilah model rumah-rumahan. Lanjut ke pembelajaran 2 ya. Bacalah teks SD Pembangunan yang ada di buku siswa halaman 193 hingga 194. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menjawab. Ayo berlatih. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah? Semua warga sekolah. Sebutkan ruang yang ada di bagian utara gedung SD Pembangunan. Tempat parkir, rumah penjaga sekolah, serta ruang kelas 5 dan kelas 6. Sebutkan ruang yang ada di bagian selatan gedung SD Pembangunan. Ruang perpustakaan, ruang tamu, ruang kepala sekolah, dan ruang guru. Sebutkan ruang yang ada di bagian timur gedung SD Pembangunan. Ruang kelas 1, 2, 3, 4, serta toilet siswa dan
guru. Sebutkan ruang yang ada di bagian barat gedung SD pembangunan, yaitu taman dan pintu gerbang. Oke, selanjutnya ternyata ada 5 paragraf yang terdapat pada teks SD pembangunan. Oke, lanjut. Di sini ada bunyi sila, gambar simbolnya, dan contoh pengalamannya. Yang pertama, ya, kalian bisa menuliskannya di buku kalian. Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbol gambarnya bintang, yaitu contoh pengamalannya membaca doa sebelum belajar, menghormati teman yang berbeda agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai, contoh pengamalan, saling menghormati dan saling tolong-menolong. 3. Persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin. Contoh pengamalan, giat belajar menjaga kerukunan antar teman dan keluarga. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol gambar kepala bintang, contoh pengamalan, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambarnya padi dan kapas, contoh pengamalannya saling menghargai sesama teman, bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah permainan ya, namanya lompat tali. Kalian bisa mencobanya di rumah. Ayo menambah wawasan. Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya. Wilayah yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Pulau dengan segala keunikannya yang berjumlah ribuan. Laut yang biru membentang luas dengan kekayaan di dalamnya yang sangat berlimpah, adat dan budayanya beraneka ragam. Sumber daya alam dari bumi yang terus tumbuh dan sumber daya manusia yang juga tidak kalah banyaknya. Dengan kondisi seperti itu, kita bisa menjadi bangsa yang besar dan maju. Semua itu merupakan potensi yang kita miliki. Kalian harus rajin belajar agar bisa menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang maju ya. Oke, lanjut pembelajaran 3. Kalian bisa memperhatikan, di sini ada beberapa gambar ya. Ceritanya yang pertama, sebelum melakukan penjelajahan, Ketua Regu memberi arahan. Nah, di situ ada gambarnya. Kegiatan ulajan melatih daya tahan kaki. Kegiatan penjelajahan diselingi dengan kegiatan yang melatih kerjasama. Dan penjelajahan dilakukan dengan sukaria. Oke, ayo kita lihat kembali denah ruang SD pembangunan. Di situ ada berbagai ruangan ya, ada taman, tempat parkir, kantin, rumah penjaga sekolah, dan lain-lainnya. Kalian perhatikan. Ternyata bagian-bagian atau letaknya itu kalian bisa melihatnya. Ruang kelas 1 bagian timur, ruang kelas 2 bagian timur, ruang kelas 3 bagian timur, ruang kelas 4 bagian timur, ruang kelas 5 bagian utara depan, ruang kelas 6 bagian utara depan, ruang kepala sekolah bagian selatan, ruang guru bagian selatan, ruang perpustakaan bagian selatan, lapangan bagian tengah, toilet guru bagian timur, toilet siswa bagian timur, kantin bagian utara belakang. Ya. Oke. Selanjutnya di sini ada sebuah data. Ya. Diagram banyak ruang-ruangan itu kalian bisa menggambarkannya seperti yang ada di video ini ya. Ternyata ruang kelas itu ada 6, kepala sekolah ada 1, ruang guru 1, ruang perpustakaan 1, ruang tamu 1, kamar kecil ada 2, dan kantin ada 1. Kalian bisa melihatnya di diagram batang ya. Oke, selanjutnya ayo berkreasi. Bagaimana model rumah-rumahan yang sudah kalian buat tadi ya, yang ada depan itu bagus bukan? Sekarang kita buat model ruangan seperti denah ruang di sekolahmu. Lengkapi dengan model-model tanaman, buatlah semirip mungkin dengan denah ruang sekolahmu. Untuk membuat model ruangan, kamu dapat memberi seperti kotak kubus. Untuk tanaman, kalian juga dapat buat dari kertas warna hijau ya. Bisa dikerjakan bersama ayah atau ibu di rumah ya, karena pada masa pandemi sekarang ya. Oke, lanjut. Berlatih gerakan seperti gambar di samping. Gerakan ini bisa melatih kekuatan otot kaki. Ada berbagai langkah-langkahnya.
Kalian bisa mempraktekannya sendiri, bisa ya, di rumah kalian praktekkan berulang-ulang ya, biar melatih kekuatan otot kaki. Oke, selanjutnya apa yang kalian temui di perpustakaan? Tentu buku. Ya, perpustakaan mengajak kita untuk gemar membaca. Semua boleh membaca buku di perpustakaan, tetapi ada aturan yang harus ditaati pengunjung. Aturan itu dibuat juga untuk kebaikan pengunjung agar pengunjung merasa nyaman. Ayo kita lihat aturan yang biasa ada di perpustakaan ya. Setiap peminjam harus memiliki kartu anggota perpustakaan. Peminjam boleh mengambil sendiri buku yang akan dipinjam tetapi harus lapor petugas. Selesai membaca, buku dikembalikan di tempat semula. Mengembalikan buku sesuai dengan waktu peminjaman, merawat buku yang dipinjam agar tidak kotor, menjaga kebersihan ruang dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu ada beberapa aturan yang ada di perpustakaan. Oke, selanjutnya pembelajaran 5 ya. Bacalah teks kegiatan bakti sosial donasi buku yang ada halaman 211. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan ya, karena diskusi kita lanjut ya. Oke. Anak-anak yang bertugas mencatat banyak buku yang terkumpul melaporkan data sebagai berikut. Kelas 1 buku yang terkumpul 20, kelas 2 ada 24, kelas 3 ada 32, kelas 4 ada 32, kelas 5 ada 24, dan kelas 6 ada 36. Nah, ternyata kita membuat diagramnya itu dengan menunjukkan gambar apa ini? Gambar arah mata angin ya. Kelas 1 digambar, ternyata ada 5, digambar 5. Selanjutnya kelas 2 tadi ada berapa? Kita lihat. Oh, ternyata 1 tanda anak panah itu mewakili 4 buku ya. Ingat, 1 tanda anak panah itu mewakili 4 buku. Karena kelas 1 ada 20, jadi 4-nya kali 5. 4 kali 5 ada 20 ya. Di situ 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 5 20. Kelas 2 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 6 kali 4 24, begitu seterusnya. Terakhir pembelajaran 6, bacalah teks halaman 217 hingga 218. Selanjutnya kita akan menjawab sama. Di sini ternyata kita disajikan sebuah data ya. Jenis buku cerita banyaknya 30, komik 40, ilmu pengetahuan 36, buku keterampilan 32, kamu 10, buku mewarnai dan 20. Oke, di sini juga ada jenis buku, banyaknya buku yang rusak dan sisa. Jadi kalau rusak, sisanya itu kita kurangi. Ya. Kalian bisa mengerjakan di buku tugas kalian ya. Contohnya buku cerita hanya 30, buku yang rusak ada 4. Berarti 30 dikurangi 4 berapa? Iya, 26 ya. Caranya seperti itu ya. Bisa dikerjakan di buku kalian. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa belajar dan beribadah selalu di rumah, menghormati orang tua juga ya. Oke, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.